Berarti kalau misalnya kita review ulang untuk ayahnya berarti sedang di otopsi ya. Perkembangannya karena meninggal dunia. Kemudian ibundanya sedang dirawat di rumah sakit, kondisinya sudah mulai membaik. Seperti tadi kata kamu ya, nanti kalau misalnya membaik sangat dibutuhkan keterangannya. Sedangkan untuk neneknya sudah dimakamkan kemarin, satu liang lahat bersama suaminya. Ya, almarhum suaminya ya. Almarhum suaminya. Baik, kita akan dalami lagi kasus ini, Anggi dan juga pemirsa sudah bergabung bersama kami kriminolog Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Adrianus. Selamat sore Mbak Rita, Eva Wondo dan juga Mas Anggi. Iya. Siang Prof. Jadi kalau misalnya Anda melihat, ini kita semua bertanya-tanya ya Prof ya. Why gitu, kenapa bisa seorang anak yang tiba-tiba, kalau kita berdasarkan keterangan polisi, dia tiba-tiba mendengarkan suara berisik, kemudian dia turun ambil pisau, kemudian ditusuklah orang tua dan neneknya ini. Penjelasan dari bidang kriminolog ini seperti apa Prof? Tiba-tiba dia berani melakukan hal seperti ini. Ya, adanya beberapa kasus yang sejenis walaupun tidak sedramatis ini, di mana anak itu di bawah umur ya, lalu kemudian ngamuk dan berani melawan dan bahkan melukai orang tuanya, itu terjadi beberapa saat ini gitu ya, menjadikan kita lalu berpikir bahwa ini ada soal dengan parenting, soal dengan pengasuhan anak yang salah, yang lalu menjadikan anak bengal luar biasa, tidak mampu mengatur temper ya atau temperamennya gitu, sehingga ketika dia tidak diberi handphone, tidak diberi motor, maka lalu kemudian ngamuk ya, menyerang orang tuanya gitu. Apakah hal ini juga begitu? Paling nggak saya menduga begitu ya. Mengingat ada saja kemungkinan anak sekarang apalagi sudah badannya sudah gede-gede ya, sudah bongsor begitu sehingga lalu kemudian ketika dia menyerang orang tuanya itu seperti halnya dia berkelahi dengan teman-temannya tuh begitu ya. Sampai kemudian ada berita yang mengatakan bahwa sang pelaku ini mengaku ya bahwa yang bersangkutan itu mendengar suara-suara. Nah, kalau begitu segera kemudian kita mulai berpikir jangan-jangan ini bukan karena soal anak marah luar biasa, tidak bisa mengontrol emosi, ya, tidak bisa mengontrol rasa marahnya dan kemudian meledak gitu. Tapi lebih karena soal-soal psikiatrik ya, soal-soal psikologik gitu. Tentu kita belum tahu mana benar masalah psikologik atau psikiatrik nih. Nah, untuk itu maka ada tiga situasi ya yang kalau kemudian bisa ditengarai ketika orang itu berada dalam situasi ketidaksehatan jiwanya begitu ya. Yang pertama adalah ketika yang bersangkutan itu dikuasai oleh narkotika ya. Ada jenis narkotika yang begitu dikonsumsi itu lalu membuat si pengguna itu lalu menjadi senang luar biasa ya, aktif luar biasa, termasuk juga marah luar biasa begitu ya. Nah, atau ada juga kemungkinan si anak ini adalah orang yang kita sebut sebagai orang yang mengalami atau memiliki psikopatik ya, jiwa yang agak berbeda dengan orang lain, boleh dibilang abnormal, tapi lalu kemudian punya beberapa ciri kejiwaan ya, yang manipulatif, yang temperamental juga, yang pemarah, agresif gitu ya. Nah, tetapi kelihatannya bahwa yang pertama tadi dikatakan bahwa kalau ini adalah kaitannya dengan narkotika, tapi tidak ada jejak narkotika dalam urinnya. Ya kan? Nah, yang kedua adalah kalau kita bicara mengenai psikopatik, maka juga kelihatannya menurut pengakuan dari tetangga, dari saudara juga tidak kelihatan bahwa anak ini adalah anak yang bermasalah secara kepribadian. Jadi apa dong gitu ya? Nah, maka yang kemungkinan terjadi adalah yang ketiga, yakni bahwa yang bersangkutan memang memiliki gejala psikotik ya, di mana memang salah satu cirinya adalah adanya suara-suara ya, adanya bisikan-bisikan yang mengajak si anak ini atau si penderitanya untuk berbuat sesuatu yang ditujukan untuk menyerang sumber dari bisikan tersebut. Mungkin sampai situ dulu. Prof. Adrianus, psikotik ya tadi Anda sampaikan karena ada dugaan halusinasi. Nah, bagaimana mendalami motif kriminal dari faktor ini, psikotik kalau tadi Anda sebutkan, Prof? Ya, jadi kalau dari 3 jenis gangguan jiwa ya, psikotik, neurotik, dan yang ketiga adalah gangguan perilaku atau kita sebut sebagai behavioral disorder. Maka untuk behavioral disorder, misalnya sebagai contoh orang yang suka menunjukkan alat kelamin, suka mengambil pakaian dalam, itu adalah konteks disorder tuh ya. Itu harus bisa bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Jadi dengan kata lain, ketika dibawa ke pengadilan dia akan dihukum karena tadi masih dapat dianggap bertanggung jawab. Demikian juga orang yang neurotik ya, yang mengalami stres, mengalami depresi, juga ketika berbuat kejahatan lalu kemudian akan dinyatakan bertanggung jawab oleh hakim ya,
karena dianggap masih wajar, masih bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, kalau penderita psikotik, baik itu adalah kategori schizofren ataupun paranoid, maka secara hukum itu tidak dapat dikatakan bertanggung jawab. Dengan kata lain, dia harus dibebaskan karena dia tidak bisa bertanggung jawab. Mengapa? Analoginya begini, jiwa yang terkena psikotik ya adalah jiwa yang terbelah, mirip dengan kerupuk ya dibagi dua. Apakah mirip kerupuk yang dibagi dua masih kerupuk? Mungkin bisa. Tapi kalau jiwa, apakah masih bisa dikatakan sebagai jiwa? Di mana sebelah jiwa yang satu bertanggung jawab terhadap perbuatan jiwa yang lain yang sudah terbelah tersebut. Nah, itulah mungkin analogi terkait dengan jiwa yang terbelah yang kemudian kita sebut dengan paranoid dan schizofrenik tersebut. Begitu. Oke. Berarti kita ambil jelaskan dulu supaya pemirsa juga nggak bingung ya. Jadi karena kita belum ada keterangan dari polisi, ini kita bikin dua ya. Satu karena mungkin dia mendengarkan suara itu karena traumatik, ada masalah dengan keluarga, kesal dengan keluarga yang berantem terus. Atau kedua tadi penjelasan Prof adalah ada neurotik, ada psikotik, kemudian ada behavioral disorder begitu. Berarti kita ambil yang poin dua dulu ya, Prof ya, supaya runut begitu. Prof, jadi kalau misalnya dia mengalami gangguan seperti ini, itu bagaimana kalau misalnya dalam pola-pola yang terjadi di kriminologi, ketika sudah ada begini, itu bisa terdeteksi sejak awalnya bagaimana, Prof? Apalagi ini anak usia 14 tahun yang kemudian juga mungkin jarang berbicara dengan orang tua tentang masalah-masalah yang dialami begitu ya, Prof ya? Memang ini masalah keluarga Indonesia yang relatif kurang aware, kurang peka juga dengan gangguan yang diterima oleh anak gitu. Kita lebih aware dengan konteks gangguan fisik ya. Ketika sakit fisik itu umumnya keluarga lalu wah panas ya atau demam ya begitu ya. Tapi ketika bicara mengenai gangguan kejiwaan, maka lalu kemudian banyak anggota keluarga atau banyak keluarga yang kemudian lalu merasa malas, enggan atau bahkan mungkin malu untuk memeriksakan buah hatinya ke ahli. Nah, ini masalahnya nih, sehingga kemudian lalu menganggap bahwa memang dia sifatnya begitu kok gitu. Itu memang cirinya begitu kok. Dia tidak kemudian disadari bahwa itu adalah sesuatu ciri yang mengarah pada penyakit. Nah, tadi dikatakan bahwa kalaupun ada penyakit, maka memang tidak semua penyakit itu, kejiwaan tersebut itu lalu memiliki konteks berbahaya atau dangerousness gitu ya. Nah, memang dalam hal ini juga kalau kita bicara mengenai psikotik ya, kalau kita fokuskan kepada soal psikotik yang memiliki dua kelompok besar tadi, schizofren dan juga paranoid tadi, maka itu pun juga ketika walaupun sama-sama memiliki indikasi adanya suara-suara yang mengganggu, yang kita sebut sebagai waham curiga gitu ya, itu juga tidak selamanya berbahaya ya. Jadi tergantung dengan bisikannya kayak apa sih, dia curiga dalam hal apa sih gitu ya. Nah masalahnya kemudian ada saja dari sekian banyak kategori penderita yang kemudian lalu tidak berbahaya dari segi suara-suara tersebut, ada saja yang kemudian lalu suara-suara tersebut adalah suara-suara yang mengatakan bahwa bunuh si Anu, dia itu bukan orang, dia itu kucing gitu ya, atau ada lagi orang penderita yang mengatakan bahwa di depanmu itu adalah mainan, sembelih saja. Nah, maka lalu kemudian si pelaku ini, si penderita ini kemudian tidak bisa lagi mengontrol perilakunya, tidak lagi bisa mengontrol kesadarannya karena tadi dia memang sudah terbelah jiwanya ya. Maka kemudian dia sembelih orang di depannya itu yang dianggap sebagai kucing atau boneka gitu ya. Nah, baru kemudian lama-lama dia sadar ya bahwa ternyata yang dilakukan itu adalah pembunuhan terhadap keluarganya sendiri, begitu. Baik. Prof, artinya kalau menurut Anda jika faktor psikologis tidak mempengaruhi maka tidak tepat kalau dipidana ya. Tetapi bagaimana kemudian untuk nanti penanganannya dari pihak kepolisian dan juga pendampingan untuk anak tersebut? Yang tepat seperti apa, Prof? Yang pertama adalah tentu betul tadi dikatakan oleh Kasat Serse Polres Jakarta Selatan, sebaiknya memang Polri mendengar dulu pendapat ahli yang lalu kemudian mengadakan wawancara berjam-jam itu untuk kemudian mengetahui, memastikan apakah yang bersangkutan memang benar mengalami psikotik dengan berbagai jenisnya atau hanya ya kalau boleh kita bilang juga ngibul saja ya, atau berpura-pura bahwa mendengar suara bisikan-bisikan atau agar bisa terlepas dari jerat pidana. Bisa saja kan gitu, walaupun dia mungkin masih di bawah umur, namun ketika dia ingin terlepas dari hukuman ya bisa saja dia berbohong begitu. Makanya perlu diadakan wawancara ya, ditunggu betul sampai kemudian suara-suara itu muncul ya, dengan kata lain dia diperiksa
dan kemudian dimasukkan dalam satu situasi yang sama, apakah betul bahwa kalau dia sedang marah lalu kemudian suara-suara itu muncul? Nah, itu semua perlu dikaji oleh ahli. Dan yang kedua adalah bahwa begitu kemudian diketahui bahwa memang benar yang bersangkutan itu memiliki psikotik dengan berbagai jenisnya, maka lalu kemudian ditelaah lagi apakah derajatnya sudah sampai pada derajat keberbahayaan atau tidak. Sekali lagi dengan satu situasi di mana bahwa mungkin saja psikotik itu tidak berbahaya ya, yang lalu kemudian ketika dia melakukan itu lagi, itu sebetulnya bohong-bohongnya saja itu, atau hanya kilahnya saja. Nah, yang ketiga yang adalah yang agak sulit nih. Kalau memang sudah diafirmasi ya bahwa memang yang bersangkutan memiliki psikotik, lalu kemudian psikotiknya juga termasuk berbahaya, maka pertanyaan yang ketiga adalah betulkah bahwa yang bersangkutan itu memang sedang dikuasai psikotik pada saat melakukan pembunuhan? Tidak ada saja kemungkinan nih bahwa yang bersangkutan itu sedang dalam situasi sehat, situasi normal ya, tidak dikuasai dengan situasi psikotiknya, lalu kemudian dia marah, dia bunuh gitu ya. Nah, untuk kemudian dia bisa lepas dari jerat pidana, maka dia berpura-pura saja bilang bahwa dia sedang terkena bisikan-bisikan, dan ketika diperiksa memang dia memiliki itu. Tapi jelas bahwa pada saat itu dia belum tentu tengah dikuasai dalam situasi psikotiknya. Nah, untuk itu maka segera perlu diperiksa tuh Mas Eva Wondo, yakni rekam otaknya ya, segera diadakan pemeriksaan EEG, EKG gitu ya, atau yang lain. Itulah yang dia, kemudian Prof, ya, bisa yang harus benar-benar nanti hasilnya transparan, terbuka begitu ya, hasil asesmen psikologi ini yang akan kita tunggu begitu ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga motif, dan juga tadi beberapa kemungkinan yang tadi Profesor sampaikan begitu ya. Untuk sementara Prof, terima kasih sekali untuk perspektif Anda di sore hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi pelajaran juga buat kita semua. Sekali lagi terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Adrianus. Pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.